Shalom sahabat yang dikasihi di dalam Tuhan. Selamat berjumpa dalam ilustrasi Kristiani ini. Saat ini kita akan merenungkan sebuah kisah sederhana tetapi penuh makna rohani yang dalam. Kisah ini berbicara tentang jatuh, tentang luka dan tentang pelukan yang menguatkan. Seringkali di dalam hidup ini kita pun jatuh, bukan hanya secara fisik tetapi juga dalam iman, dalam hubungan bahkan dalam perjalanan rohani kita. Namun ada satu hal yang luar biasa, bahwa ketika kita jatuh, kita tidak dibiarkan sendirian, karena ada tangan Bapa yang selalu terulur untuk mengangkat kita. Seorang anak kecil baru saja mendapatkan sepeda pertamanya. Matanya berbinar-binar karena senang dan hatinya penuh semangat. Ayahnya tersenyum melihat keberanian anaknya itu dan berkata, "Belajarlah nak, ayah di sini. Jika kamu jatuh, ayah akan menolongmu." Anak itu mulai mengayuh, awalnya pelan, lalu makin cepat. Angin menyapu wajahnya dan ia tertawa kegirangan. Lalu beberapa saat kemudian, roda sepeda itu oleng. Anak itu kehilangan keseimbangan dan jatuh. Lututnya luka dan ia menangis. Sang ayah berlari menghampiri. Ia tidak menyalahkan dan tidak marah. Yang dilakukannya adalah membersihkan debu di sekitar luka, meniup luka, dan memeluk si anak dengan erat. Anak itu masih menangis, tetapi pelukan ayahnya membuat aman. Si anak berkata, "Ayah, lukaku masih sakit, tetapi pelukan ayah membuatku untuk tetap semangat belajar menaiki sepeda itu." Sahabat, bukankah hidup kita juga seperti itu? Kita ingin mencoba berjalan sendiri, mengejar mimpi sendiri, tapi pada satu titik kita kehilangan keseimbangan. Kita jatuh dan terluka. Luka itu bisa berupa kegagalan dalam pekerjaan, patah hati dalam hubungan, atau bahkan dosa yang menjatuhkan kita. Namun kabar baiknya adalah Bapa Surgawi tidak membiarkan kita sendirian. Ia berlari menghampiri, ia tidak menghakimi, ia tidak mengucapkan kata-kata menyalahkan. Justru ia datang dengan pelukan kasih-Nya yang memulihkan. Mazmur 34 ayat 19 berkata, "Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya." Seringkali luka membuat kita berhenti. Kita merasa tidak layak, tidak mampu dan ingin menyerah. Namun sesungguhnya luka itu bukan akhir. Luka bisa menjadi titik balik tempat di mana kasih Allah menjadi nyata. Seperti anak kecil dalam ilustrasi tadi, walau lututnya masih sakit, tetapi dia berani bangkit lagi karena ayahnya di sampingnya. Demikian juga kita. Luka tidak otomatis hilang, tetapi jika kasih Bapa ada dan memeluk kita, maka ada kekuatan baru untuk kembali melangkah. Yesus sendiri pun terluka demi kita. Luka pada tangan dan kakinya adalah tanda cinta yang tidak pernah pudar. Sehingga setiap kali kita terluka, kita bisa memandang pada salib dan berkata, "Kalau Yesus saja rela terluka untukku, maka aku percaya bahwa Dia juga sanggup menyembuhkan lukaku." Pelukan seorang ayah kepada anaknya bukan hanya tentang kehangatan dan kekuatan untuk kembali bangkit, tetapi juga jaminan bahwa si anak tidak sendirian. Begitu juga dengan pelukan Bapa Surgawi. Doa yang kita panjatkan, firman yang kita baca, dan hadirat yang kita rasakan dalam pujian, itu semua adalah wujud nyata pelukan Allah. Dan pelukan itu mampu menenangkan jiwa yang paling gelisah sekalipun. Sahabat, mungkin kamu sedang jatuh hari ini. Mungkin kamu merasa gagal, ditolak atau dilupakan. Dengarlah, Bapa tidak pernah meninggalkanmu. Ia ada di sisimu, meraihmu, mengangkatmu, dan berkata, "Anakku, jangan takut, aku di sini. Sakitnya memang ada, tetapi aku juga ada untuk memelukmu." Setelah anak itu dipeluk ayahnya, ia kembali berani mencoba. Ia mulai belajar lagi dengan lebih hati-hati. Dan setiap kali ia merasa goyah, ia menoleh dan memastikan bahwa ayahnya tidak pernah meninggalkan dia. Demikian pula kita,
Hidup ini adalah proses belajar. Kita jatuh, kita bangun, dan kita terus berjalan. Kita tidak berjalan sendirian karena ada Allah yang mendampingi. Roma 8 ayat 38 hingga 39 mengingatkan kita, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sahabat, ilustrasi sederhana ini mengajarkan kita satu kebenaran yang indah, yaitu pelukan kasih Bapa lebih kuat dan sanggup menyembuhkan luka apapun. Kita boleh jatuh, kita boleh berdarah, dan kita boleh menangis. Tapi jangan lupa, ada Bapa yang selalu siap berlari menghampiri dan memeluk kita. Mungkin sakitnya masih ada, mungkin bekas luka akan tetap terlihat, tapi pelukan itu cukup membuat kita untuk bangkit lagi. Dan setiap kali kita bangkit, iman kita semakin kokoh karena kita tahu bahwa kita tidak pernah sendirian dan tidak pernah ditinggalkan. Mari bersyukur untuk kasih Tuhan. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pelukan-Mu yang selalu ada bagi setiap kami, setiap kali kami jatuh. Ajarkan kami untuk tidak menyerah ketika terluka, tetapi selalu mencari pelukan kasih-Mu yang memulihkan. Kami percaya Engkaulah Bapa yang setia memegang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat yang diberkati Tuhan, terima kasih karena telah bersama dalam ilustrasi Kristiani saat ini. Jika renungan ini menyentuh hatimu, maka bagikanlah kepada orang lain yang mungkin sedang jatuh dan terluka. Biarlah melalui engkau mereka merasakan pelukan kasih Bapa yang memulihkan. Sampai berjumpa pada ilustrasi Kristiani dengan ilustrasi penguat iman lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.